Ya, saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga kan yang jelas pasti ada bonus. Raih 3 medali emas, klasemen Indonesia melesat. Jokowi dan Prabowo siapkan hadiah besar-besaran untuk atlet. Begini penjelasannya. Semua sudah nggak sabar. Diungkap langsung oleh Coach Nova Arianto. Ini jadwal latihan perdana Timnas Indonesia. Tak mau menyerah. Tekad kuat Mark Klok agar dipanggil Shin Tae-yong kembali walaupun saingannya agak berat. Mantap dan membanggakan. Peringkat klasemen medali melesat. Indonesia tambah emas lagi menjadi 3 harapan masyarakat Indonesia saat ini. Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo bisa bangga dengar kabar ini dan akan mengasih bonus besar-besaran untuk para atlet yang meraih medali emas tersebut. Indonesia bisa saja kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Paris 2024 dengan menambah koleksi medali emas. Kali ini dari Nurul Akmal, atlet angkat besi andalan Indonesia, semoga berhasil menjadi yang terbaik di cabang olahraga angkat besi. Nurul Akmal tampil luar biasa dalam kompetisi tersebut, mengungguli para pesaingnya dari berbagai negara. Dengan semangat pantang menyerah dan latihan keras, semoga Nurul berhasil mencatatkan total angkatan terbaik yang mengantarkannya meraih medali emas. Kemenangan nanti bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Nurul Akmal dan tim angkat besi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terus mendukung para atlet yang bertanding di Olimpiade. Prestasi ini menambah jumlah medali emas yang telah diraih Indonesia di Paris 2024, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam klasemen perolehan medali. Dengan pencapaian nanti, Nurul Akmal telah membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi yang tinggi akan membawa hasil yang membanggakan. Selamat kepada Nurul Akmal dan seluruh tim Indonesia atas prestasi luar biasa ini di sisi lain. 11/8 lifter wanita Indonesia, Nurul Akmal menjadi asa terakhir merah putih untuk meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Nurul Akmal akan turun di cabang olahraga cabur angkat besi Olimpiade 2024 nomor plus 81 kg. Amel, sapaan akrab Nurul Akmal dalam jadwal Olimpiade 2024 bakal tampil di South Paris Arena, Paris, Prancis pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya Nurul Akmal akan bersaing menghadapi 11 kontingen dari 11 negara pada nomor plus 81 kg Olimpiade 2024. Di nomor ini Amel bakal menghadapi juara bertahan asal Cina, Li Wenwen, dan peraih medali perak Olimpiade Tokyo asal Amerika Serikat, Emily Campbell. Atlet berumur 31 tahun itu menjadi satu-satunya lifter putri Indonesia yang berlaga di kelas berat dan mampu menembus Olimpiade. Oleh karena itu, Amel mengaku sangat antusias menghadapi kali kedua dirinya tampil di Olimpiade. Sebelumnya pada Olimpiade 2020 Tokyo, Amel menempati peringkat kelima cabur angkat besi nomor plus 87 kg. Kalau bagi Amel Olimpiade itu puncaknya olahraga, terkesan sekali bisa tampil ke puncak pesta olahraga, kata Amel dikutip dari Antara. Amel posisinya itu kelas berat sudah lolos dari Tokyo kemarin. Ini kali kedua bersyukur bisa lolos kembali ke Olimpiade, ucap dia. Adapun Nurul Akmal menjadi harapan terakhir Indonesia untuk meraih medali di Olimpiade 2024. Sebelumnya Indonesia mendapatkan total 3 medali dengan rincian 2 emas dan 1 perunggu. Sepasang medali emas disumbangkan oleh Fredrik Leonardo panjat tebing dan Rizky Juliansyah angkat besi. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto membocorkan jadwal skuad Garuda Kumpul jelang persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024. Dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, skuad Garuda akan melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024. Kemudian laga kedua, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 September 2024. Ini akan menjadi laga perdana tim Merah Putih pada putaran ketiga. Untuk menghadapi putaran ketiga ini, Timnas Indonesia tak memiliki banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, Timnas Indonesia baru akan dikumpulkan pada 29 Agustus mendatang. Hal ini disampaikan oleh asisten Shin Tae-yong bahwa tim Merah Putih baru akan bisa berkumpul pada akhir bulan ini. Nova Arianto mengatakan bahwa ini masih dalam rencana dan apabila tak ada halangan. Para pemain sudah berkumpul untuk menjalani persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 29 Agustus 2024. Ya, rencana kalau Timnas Indonesia Senior kan kita baru akan kumpul sekitar tanggal 29 Agustus kalau tidak salah, ujar Nova Arianto kepada awak media termasuk Bola Sport. Di lapangan B Komplek GBK Senayan, Kamis 8 Agustus 2024. Dengan jadwal kumpul ini, tim Merah Putih dinilai tak akan memiliki persiapan yang panjang. Pasalnya, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pertandingan pertama pada 5 September 2024. Bintang Persib Bandung Mark Klok sadar betul persaingan di tim nasional Timnas Indonesia, terutama di lini tengah, sudah semakin ketat. Namun, ia tetap optimis dan berharap pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok terakhir turun laga membela Timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya. Semoga saya dipanggil, kata Klok di Bandung, Jumat 9 Agustus 2024. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya Timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Semoga kita bisa punya persiapan yang baik karena saya lihat sudah datang pemain 29 Agustus untuk pemusatan latihan, sambung Klok. Langkah Timnas Indonesia dalam merekrut Yeom Ki-hoon sebagai pelatih striker baru mungkin mengejutkan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Pasifik. Australia, Cina, dan Jepang bisa saja dilaporkan mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi strategi baru yang bisa membawa perubahan signifikan dalam kompetisi sepak bola di kawasan tersebut. Yeom Ki-hoon yang dikenal sebagai ahli strategi dalam meningkatkan kinerja para penyerang telah sukses membawa beberapa klub di Korea Selatan mencetak gol-gol penting dalam kompetisi internasional. Keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI untuk mengontraknya disambut baik oleh para penggemar, namun menuai reaksi beragam dari negara-negara pesaing. Begini nanti kira-kira reaksi negara-negara tetangga. 1. Australia, pihak otoritas sepak bola Australia bisa saja menyatakan keprihatinan atas kemungkinan bahwa strategi baru yang dibawa oleh Yeom Ki-hoon dapat meningkatkan daya saing Timnas Indonesia secara signifikan. Australia, yang juga berkompetisi di kawasan Asia, menganggap langkah ini sebagai tantangan baru yang perlu diwaspadai. 2. Cina, Federasi Sepak Bola Cina CFA mungkin akan mengomentari bahwa kehadiran Yeom Ki-hoon dapat mengubah dinamika pertandingan di kawasan, terutama dalam upaya Indonesia untuk meraih prestasi lebih tinggi.
Cina yang memiliki rivalitas panjang dengan Korea Selatan di lapangan sepak bola mengamati perkembangan ini dengan cermat. 3. Jepang. Pemerintah Jepang melalui Asosiasi Sepak Bola Jepang JFA akankah menyatakan minat dalam melihat dampak strategi Yeom Ki-hoon terhadap kompetisi di Piala Asia dan turnamen regional lainnya. Jepang yang sering kali bertemu dengan Indonesia dalam pertandingan internasional menyoroti bahwa langkah ini bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan level kompetisi di Asia Tenggara. Menurut kalian sendiri gimana guys dengan langkah PSSI merekrut pelatih striker baru ini? Apakah efektif buat kemajuan timnas Indonesia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipastikan bakal turun gunung untuk menangani perkembangan Liga 1 mulai musim 2024/2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap musim ini menjadi momentum Liga 1 naik kelas. Erick Thohir mengklaim bahwa Liga 1 sudah mengadopsi sejumlah aturan baru. Aturan-aturan baru tersebut diklaim bisa meningkatkan mutu klub-klub peserta Liga 1. Dirinya berharap agar klub-klub Liga 1 bisa bersaing di kompetisi antar klub Asia. Secara spesifik, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN sudah mematok target khusus kepada PT Liga Indonesia baru LIB selaku operator kompetisi Liga 1. Erick Thohir menargetkan Liga 1 bisa jadi kompetisi terbaik nomor 2 di Asia Tenggara. Selain itu, Liga 1 bisa menembus peringkat ke-12 di benua Asia. Sebagai informasi saat ini, Liga 1 Indonesia berada di peringkat ke-28 di benua Asia Perdata dari AFC bulan Mei 2024 lalu. Sementara di ASEAN, Liga 1 harus puas berada di peringkat ke-6. Hal ini disebabkan prestasi klub-klub Liga Indonesia yang kurang begitu baik saat tampil di kompetisi level Asia. Target utamanya menaikkan mutu liga kita agar levelnya naik di Asia dan ASEAN, ujar Erick Thohir. Tak hanya itu, kompetisi yang aman dan nyaman bagi penonton tetap menjadi prioritas di setiap musim baru liga, paparnya. Erick pun mengatakan jika saat ini pihaknya siap turun gunung agar Liga 1 bisa bersaing level Asia. Berbagai program seperti peningkatan kompetensi wasit pun telah dilakukan PSSI demi menciptakan iklim sepak bola yang bagus di Liga 1. Selain itu, penggunaan VAR di musim 2024/25 juga diharapkan bisa mendukung pertandingan berjalan bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah setahun lebih membenahi tim nasional, kini saatnya PSSI membenahi liga, ungkap Erick. Timnas Indonesia kembali jadi barometer sepak bola Asia Tenggara. Skuad Garuda sejauh ini mencatatkan grafik positif dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses jadi satu-satunya wakil ASEAN yang menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengunci satu tempat otomatis di Piala Asia 2027 mendatang. Shin Tae-yong yang membangun pondasi tim akhirnya bisa menemukan racikan terbaiknya. Sementara itu, uji coba melawan tim kuat seperti Argentina memberikan dampak solid pada mental pemain Indonesia. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Mohd Firdaus Mohamed, menilai bahwa Harimau Malaya harus naik kelas. Ajang FIFA Matchday menjadi sarana yang harus bisa mereka maksimalkan dengan baik. Terdekat, Malaysia akan berlaga di Piala Merdeka 2024 bersama Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Menurutnya, mereka harus sering bermain dengan tim yang memiliki ranking 100 besar FIFA. Kami berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah itu. Karena kalaupun kami menang dari segi pengumpulan poin peringkat, tidak akan naik sebanyak itu, kata Mohd Firdaus Mohamed dilansir bolasport.com dari laman berita harian. Salah satu contoh sukses adalah melihat apa yang dilakukan Indonesia. Laga uji coba melawan Argentina memberikan dampak besar dan sorotan positif pada skuad Garuda. Meski kalah dengan skor 2-0, banyak pihak yang memberikan apresiasi dan sepak bola Indonesia semakin tersorot. Apalagi lawan mereka baru saja keluar sebagai juara Piala Dunia 2022.
Jadi kita harus berani pendekatannya. Kalau kita lihat Indonesia sekarang, mereka berani bermain dengan tim seperti juara dunia Argentina. Itu exposure, jadi exposure ini akan memberikan sesuatu kepada pemain kita lanjutnya. Firdaus mengakui bahwa membawa tim peringkat 100 besar cukup sulit bagi Malaysia. Salah satu faktornya adalah ranking FIFA Harimau Malaya yang ada di posisi 134. Namun Fam yakin bisa membawa tim dengan peringkat tinggi agar bisa menjalani uji coba dengan mereka.